Selamat sore, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat atau merangkai sapu gerang atau sapunya nenek sihir. Nah, ini saya ada sapu bekas sapu gerang yang sudah rusak. Ini mau saya ganti yang baru. Ini ada sohnya, sedang ini handle-nya. Untuk bahan sapu ini saya sudah punya 2 buah sapu baru. Nanti kita akan buat sama-sama membuat sapu gerang. Oke, untuk cara-caranya itu memang ada beberapa cara yang bisa digunakan. Kali ini saya akan berbagi tips diantaranya 2 cara untuk membuat sapu gerang. Yang pertama yaitu perlu kita siapkan dulu handle-nya. Untuk tutorial ini nggak usah saya videokan handle-handlenya. Yang penting kita mencari kayu yang kuat dan lurus seukuran atau sesuai dengan pegangan tangan kita, nyamannya seperti apa besarnya. Kalau saya ini ukuran kayak gini ya, jempol tangan itu agak besar sedikit. Nah, kira-kira segitu, itu nyaman buat saya. Langkah yang pertama atau cara yang pertama itu handle-nya atau gerangnya. Ini kita lubangi di tengah seperti ini. Ini kan saya lubangi atau saya buat lekukan. Terus yang ujungnya lancip seperti ini. Nah, ini yang mode atau cara pertama. Untuk cara kedua, kita bisa menggunakan kayu yang dilancipi pada ujungnya, dibuat runcing seperti ini. Nanti ujungnya ini kita masukkan ke dalam soh ini, soh atau pengikat sapu. Ini namanya soh kalau bahasa Jawa. Nah, ini. Sapu ini merupakan filsafat dalam berbangsa dan bernegara, dimana kalau bersatu itu akan kuat, tapi kalau satu-satu maka akan mudah dipatahkan. Atau kalau dalam istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini contohnya sapu ini. Oke, untuk yang pertama kali yaitu saya menggunakan cara pertama, gagangnya atau handle-nya ini kita buat lekukan. Kita bisa menggunakan pisau atau bisa menggunakan parang atau golok, asalkan yang cukup tajam. Ini ya, sarannya seperti ini lakukannya. Jadi jangan terlalu mepet ke tengah, nanti takutnya mudah patah. Ini saya gunakan kayu jati, ranting kayu jati. Yang itu juga sama. Oke, yang pertama kita menggunakan sapu yang ada lekukannya ini. Yang pertama kali kita kendorkan dulu. Nah, kita kendorkan seperti ini. Lalu kita masukkan ini gagangnya, masukkan sampai dengan masuk di tengah-tengah. Jadi nanti kita masukkan seperti ini. Kira-kira untuk lebih mudahnya kita buat kalau bahasa Jawanya mekrok, berkembang seperti ini. Kita masukkan dari sini. Kita arahkan ke bagian tengah. Ini kita putar ini dengan harapan nanti berada di tengah-tengah lidi.
Ini cukup keras karena memang sapunya ini terlalu penuh. Tapi kalau penuh nanti jadi kuat dan akan mengembang. Kita masukkan dulu aja, kayak gini masukkan, jangan dibuat mengembang, yang penting bisa masuk. Nah, ini sudah masuk, ini sudah kelihatan ya di sini tengah-tengahnya. Nah, nanti setelah seperti ini kita putar. Nah, kita putar kan jadi mengembang. Selanjutnya kita pukul-pukul pakai kayu. Nah, pakai kayu seperti ini. Pelan-pelan dan rata, jadi memutar. Kalau kita pukul sebelah dulu nanti tidak bisa kuat karena sudah terlalu kencang di bagian tali sini. Kalau menggunakan cara yang kedua, yang pertama ini, itu sapu tidak gampang lepas dan awet awet kembangnya, jadi tidak mudah mingkup bahasa Jawanya. Nah, ini sudah kencang, sudah kuat. Kita bisa mempraktekkan nanti. Kayak gini hasilnya. Cukup mengembang. Nah, selanjutnya kita akan potong ujungnya sapu ini agar ketika masuk ke tanah atau disapu di tanah itu menjadi agak kaku. Kalau masih panjang seperti ini dia akan lentur. Hasilnya seperti ini. Mengembang ya. Untuk memotong kita ambil ukuran. Kalau yang lama itu segini, yang lama. Nah, kira-kira hampir sama lah. Panjang sedikit nggak apa-apa. Itu kira-kira 2,5 jengkal. Tuh, 2. Oke. Kita akan potong di area sini. Ini. Ini hasilnya. Ini pakai mode yang pertama ya. Nanti ini hanya tutorial. Tidak saya buat rapi. Nanti kalau untuk teman-teman bisa merapikan sendiri di ujungnya ini, karena ini hanya saya pegangin satu jadi kurang rapi. Tapi intinya seperti itu ya prinsipnya. Nanti tinggal dirapikan aja, bisa dipotong atau bisa dipukul sampai rata. Oke, itu yang cara pertama. Untuk cara yang kedua, selain menggunakan sapu kayak gitu dan alat ini, kita membutuhkan satu alat lagi, yaitu pasir.
Nah, pasir itu berfungsi untuk membuat mengembangnya lidi. Langkah pertamanya kalau untuk mode atau cara kedua ini, kita buat dulu sapunya ini mengembang dulu. Nah, seperti ini. Awalnya seperti ini ya, kita buat mengembang dulu. Nah, setelah mengembang ini, nah, kita tekankan di tanah sampai mengembang. Kemudian kita masukkan gagang ini ke tengah-tengah. Kita putar agar bisa masuk ke tengah-tengah. Kemudian nanti di ujung sapu ini kita berikan serbuk pasir untuk menahan lidi ini agar tidak berubah dari posisinya. Ya, sekedar pasir atau tanah juga tidak apa-apa, yang penting modelnya butiran. Ini contoh, saya kasih pasir. Saya taruh di bagian atas ini, saya berikan serbuk di tengah-tengahnya. Oke, setelah itu kita tancapkan. Sama ya, kita putar dulu. Terus di sini kita membutuhkan batu atau tempat yang kuat. Kita tekankan di sini ke batu. Nah, kayak gitu. Jika sudah terlihat di dalam sana, nah seperti ini, itu berarti sudah lumayan kuat, sudah masuk ke dalam ini soh. Nah, sudah mengembang. Setelah jadi seperti ini, kita akan potong sama seperti yang itu ya, nanti kita potong. Kira-kira 2,5 jengkal atau sesuai dengan keinginan. Misalkan di sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini harusnya jarak antar soh. Nah, ini harusnya jarak ini agak pendek aja, segini harusnya. Cuman karena ini sohnya terlalu kecil, jadi kalau ditekan ke bawah lagi sudah tidak bisa, sudah sangat kuat. Jadi kita nunggu pelan-pelan sampai sohnya nanti melebar atau mengembang dengan sendirinya.
demikian tutorial singkat saya berbagi tips, semoga bermanfaat. Terima kasih.